Halo, saudara dan kawan-kawan semua. Apa kabar budak Melayu dimanapun berada? Balik lagi sama saya Rio di Melayu TV. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang agak panas ya. Sesuatu yang kalau didengar telinga rasanya agak gatal. Yaitu sebutan Melayu pemalas. Nah, pernah nggak sih kepikiran dari mana asal usul label itu? Kenapa kita dicap malas, sementara suku lain dibilang rajin atau penurut? Apakah ini fakta genetik? Atau jangan-jangan ini adalah strategi branding dan propaganda jahat yang pernah dibuat dalam sejarah penjajahan di Nusantara pada masa itu? Nah, hari ini kita coba ulik-ulik. Kita bakal lihat gimana orang Belanda dan Inggris dulu pusing 7 keliling ya, gara-gara orang Melayu nggak mau jadi budak mereka. Mari kita bahas. Kita mundur ke sekitar abad 18 dan 19. Bayangin, orang-orang Melayu zaman dulu itu hidupnya makmur banget. Alam kita kaya, ikan tinggal pancing di sungai, padi tinggal tanam, kebun melimpah. Ya. Kita punya sistem ekonomi mandiri. Lalu datanglah penjajah Belanda dan Inggris. Mereka bawa sistem perkebunan besar dan tambang. Mereka butuh buruh murah yang mau bekerja 12 jam sehari di bawah cambuk dengan upah yang sangat tidak manusiawi. Nah, di sini lucunya, orang Melayu zaman itu mikir, ngapain aku kerja diperbudak di tanah sendiri, cuma buat ngasih kekayaan ke orang jauh, ya kan? Sementara di rumah aku bisa mancing, punya kebun sendiri, dan hidup merdeka. Nah, bagi kolonial, sikap pantang diperbudak ini dianggap sebagai kemalasan. Padahal itu adalah bentuk resistensi. Kita bukan malas kerja, kita cuma malas dikerjain. Mungkin ada yang nanya, terus kenapa orang Jawa waktu itu kelihatannya lebih mau disuruh-suruh sama Belanda? Bentar, jangan salah paham dulu. Ini bukan soal suku, tapi soal sistem politik. Di Jawa, Belanda itu berhasil menguasai para penguasa lokal atau kaum feodalnya. Jadi ya rakyat itu dipaksa lewat pemimpin mereka sendiri. Sistem kultur stelsel itu sangat menekan. Orang Jawa pada waktu itu di-branding sebagai rajin dan penurut oleh Belanda karena mereka bisa ditekan secara sistematis seperti tadi. Sementara orang Melayu, terutama di pesisir Sumatera dan Semenanjung, punya jiwa dagang dan mobilitas yang tinggi. Kalau nggak suka sama satu penguasa, ya kita pindah gitu. Kita lebih sulit dikontrol. Nah, Belanda kesal karena mereka nggak bisa menjinakkan orang Melayu buat jadi kuli perkebunan. Akhirnya mereka bawa tenaga kerja dari luar. Dan untuk menutupi kegagalan mereka mendikte kita, keluarlah narasi orang Melayu itu pemalas. Nah, teman-teman, fakta ini bukan sekedar omong kosong. Ya. Seorang sosiolog besar, Profesor Syed Hussein Alatas, nulis buku keren, judulnya The Myth of the Lazy Native. Beliau membedah habis gimana kolonial itu sengaja nyiptain citra negatif ke orang Melayu. Beliau bilang citra pemalas itu adalah alat politik. Fungsinya apa? Supaya mereka punya alasan sah untuk menjajah kita. Logikanya begini. Karena orang pribumi ini pemalas dan gak becus mengelola tanahnya, maka kita penjajah gitu ya harus ngelola. Nah, itu licik kan? Jadi sebutan Melayu pemalas itu bukan hasil riset medis atau sosiologis, tapi strategi dan propaganda penjajah buat membenarkan perampokan kekayaan alam kita. Nah, saudara dan kawan-kawan semua, sudah saatnya kita buang jauh-jauh label itu dari mental kita. Sejarah membuktikan kalau nenek moyang kita itu adalah orang-orang yang sangat mandiri dan punya harga diri tinggi. Sampai-sampai penjajah harus bikin kampanye hitam buat menjatuhkan mental kita. Kita lihat sekarang, budak Melayu sukses lah ya di mana-mana, di bisnis, di teknologi, di seni, di macam hal lah, berbagai bidang. Jadi kalau masih ada yang bilang kita pemalas, kasih tahu mereka, kami bukan malas. Kami cuma punya standar tinggi untuk tahu dengan siapa kami bekerja. Nah, teman-teman, semoga bahasan hari ini bisa nambah kebanggaan kita sebagai orang Melayu. Jangan mau makan branding lama yang ya udah basi lah dan nggak relevan lah ya. Saya Rio dari Melayu TV, pamit undur diri. Kalau kalian punya pendapat soal ini atau punya cerita gimana kalian mematahkan stigma pemalas ini, coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tak akan Melayu hilang di bumi. Melayu TV, kita serumpun.